Haleluya, puji Tuhan. Baik adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hatinya, kita mau naikkan pujian yang berkata, Bapakku datang padamu. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu. Haleluya, puji Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita mau berdoa, sama-sama kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami sehingga kami masih boleh ada lagi sampai saat ini. Terima kasih buat kekuatan dan kesehatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami semua, berikan sukacita, supaya Tuhan kami ada kebebasan, ada sukacita untuk kami beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan pimpin ibadah kami, mulai dari permulaan sampai dengan selesainya. Biar kiranya kami boleh rasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah kami. Sehingga kami boleh terus Tuhan bersukacita karena Tuhan Yesus hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami saat ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik adik-adik, kita mau siapkan hati kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyikan pujian yang berkata, di sini kami berkumpul, satukan hati kami. Haleluya, puji Tuhan. Di sini kami berkumpul, satukan hati kami. Kami mau bersukacita, kami mau bergembira, kami mau memberi yang terbaik karena Yesus Tuhan kami yang hebat. Ku mau menyenangkan-Mu,
mau menyenangkan-Mu, mengasihi-Mu Yesus di setiap waktu. Ku mau menyenangkan-Mu, ku mau menyenangkan-Mu, melakukan firman-Mu dan cari terang-Mu. Di sini kami berkumpul. Di sini kami berkumpul, satukan hati kami. Kami mau bersukacita, kami mau bergembira, kami mau memberi yang terbaik, karena Yesus Tuhan kami yang hebat. Ku mau menyenangkan-Mu, ku mau menyenangkan-Mu, mengasihi-Mu Yesus di setiap waktu. Ku mau menyenangkan-Mu, ku mau menyenangkan-Mu, melakukan firman-Mu dan cari terang-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu, ku mau menyenangkan-Mu, mengasihi-Mu Yesus di setiap waktu. Ku mau menyenangkan-Mu, ku mau menyenangkan-Mu, melakukan firman-Mu dan cari terang-Mu, melakukan firman-Mu dan cari terang-Mu, melakukan firman-Mu dan cari terang-Mu. Haleluya. Baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan lagi. Kita naikkan pujian yang berkata, ku daki-daki gunung yang tinggi. Puji Tuhan. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai.
bangkit berdiri, kita mau nyanyikan satu lagu lagi yang berkata Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Haleluya. Puji Tuhan, adik-adik. Tadi kita sudah melompat untuk Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, tapi sebelum itu kita mau nyanyikan satu lagu untuk mengantar kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selama
Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau karena tadi Engkau sudah menuntun kami. Selama kami memuji dan membesarkan nama-Mu, tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami boleh mengerti akan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh terus bersama-sama dengan kami, berjalan bersama-sama dengan kami senantiasa boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa bertemu lagi bersama adik-adik sekolah minggu kelas besar. Dan kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yakinlah bahwa tanpa firman Tuhan, kita orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan bisa menjadi orang yang lebih baik. Karena firman Tuhan itulah yang berkuasa mengajarkan kita dan yang memberitahukan kepada kita kesalahan kita, akan memimpin kita kepada hal-hal yang benar. Puji Tuhan. Dan kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini dengan tema keyakinan di dalam Kristus. Itu kita akan melihat kisah yang ada dalam Alkitab yang terdapat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19 sampai 31. Terlebih dahulu kita akan melihat apa arti dari keyakinan. Nah, keyakinan itu adalah kepercayaan yang sungguh-sungguh atau dengan sepenuh hati. Itu arti dari keyakinan. Nah, untuk kita lebih mengenal seperti apa itu keyakinan, baik juga kita melihat sinonim dari keyakinan atau kata yang memiliki makna yang sama dengan keyakinan. Ada beberapa yang saya ambil, diantaranya keyakinan itu juga bisa disebut dengan keimanan, kepercayaan, kepastian, dan kesungguhan. Kepercayaan, keimanan, kepastian, kesungguhan. Dan seperti apa kalau kita tidak memiliki keyakinan? Baik juga kita melihat antonim atau lawan kata dari keyakinan. Di antaranya ada kebimbangan, kebingungan, keraguan, dan kecemasan. Nah, kita bisa lihat hal-hal itu untuk kita dapat lebih baik memahami tema firman Tuhan di saat ini. Nah, ada fakta yang memang perlu untuk kita ketahui dan kita tanamkan dalam hati. Yang pertama, bahwa sesungguhnya keyakinan itu diuji dalam setiap keadaan. Keyakinan itu diuji dalam setiap keadaan. Di saat kita senang, susah, sehat, sakit, tertekan, lagi tenang, semua keadaan itu sesungguhnya adalah suatu ujian bagi keyakinan kita yang percaya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, fakta yang perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya keyakinan itu bisa terlihat dari cara berpikir kita atau tutur kata kita, bisa terlihat juga dari tingkah laku kita. Itu hal yang luar biasa yang perlu kita ketahui tentang keyakinan. Nah, semua umat Tuhan memiliki banyak pengalaman. Kita juga anak Tuhan, adik-adik, di rumah, semua pernah mengalami goncangan atau peneguhan dari iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu juga yang dialami
para murid Tuhan yang akan kita lihat pada saat ini. Nah, mari kita akan baca terlebih dahulu di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Kita akan baca dari ayat 19 sampai ayat yang ke-22 saja. Demikian firman Tuhan. Kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 22. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan dari kisah ini kita akan melihat, kita akan belajar ada 3 hal di dalamnya. Yang pertama, bahwa ketidakpastian itu membawa atau memberi dampak. Ya, ketidakpastian itu memberi dampak. Kita baca di ayat yang ke-19. 19a, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Dampak dari ketidakpastian atau keyakinan yang tergoyah. Karena seperti yang saya bilang tadi, ada keadaan yang terjadi. Nah, itu memberi dampak. Apa dampak yang dialami para murid di saat itu? Yaitu mereka takut. Mereka takut kepada apa atau siapa? Kalau di saat itu mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, kita lihat dulu arti kata takut. Takut artinya merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Nah, baik juga kita melihat persamaan kata dari takut itu, yaitu diantaranya khawatir, tegang, gelisah, cemas, gugup, panik, gemetar. Nah, para murid di saat itu mengalami hal itu. Mereka merasa takut kepada orang Yahudi. Mengapa mereka takut kepada orang Yahudi? Karena di saat itu yang mereka imani, yang mereka percayai, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sudah tidak ada lagi bersama dengan mereka. Kalau kita lihat kisahnya, di saat itu Tuhan Yesus sudah ditangkap, diadili, lalu mati, dikuburkan. Tetapi di saat-saat itu Tuhan Yesus bangkit, lalu menampakkan diri kepada murid-murid. Ada yang sudah melihat ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, tetapi ada yang belum. Nah, di saat yang pembacaan firman Tuhan pada saat ini, mereka yang belum, mereka berkumpul di satu tempat karena mereka rasa takut kepada orang Yahudi yang sudah menangkap Yesus, yang sudah membuat Yesus dihukum mati, dan mereka merasa jangan-jangan hal itu yang nanti juga akan dialami oleh mereka. Nah, itu ketidakpastian itu membawa dampak. Ketidakpastian itu terjadi karena kehilangan suatu keyakinan. Nah, suatu kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus para murid di saat itu benar-benar adalah hal yang membuat mereka teguh. Karena Tuhan Yesus adalah guru mereka, penolong mereka, yang menyertai, yang membela mereka, yang memelihara hidup mereka. Ada banyak mujizat yang terjadi. Tetapi ketika Tuhan Yesus tidak ada lagi dalam kehidupan mereka, maka kepastian yang awalnya itu ada, sudah tidak ada lagi
kepada mereka. Artinya mereka mengalami ketidakpastian karena tidak ada lagi kehadiran Tuhan Yesus secara fisik. Sebenarnya mereka sudah diberitahu oleh Tuhan Yesus di waktu-waktu sebelumnya bahwa tentang Tuhan Yesus akan ditangkap, akan mati, dan akan bangkit. Itu sebenarnya Tuhan sudah beritahu. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, suatu kenyataan bahwa keyakinan kita di dalam Tuhan Yesus itu diuji dengan begitu banyak keadaan. Di saat mana kita bisa kendor, bisa tidak teguh lagi iman kita kepada Tuhan dengan keadaan seperti para murid, sehingga terjadilah suatu dampak ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya. Itu yang pertama. Lalu kita akan melihat juga dari kisah ini bahwa poin yang kedua yaitu bagaimana menghadapi ketakutan, tentang menghadapi ketakutan. Nah, yang pertama kita melihat bahwa kehadiran Yesuslah yang melenyapkan ketakutan. Ya, kita baca di ayat yang ke-20. Ayat 20 demikian firman Tuhan. Maaf, ayat 19 bagian B ya, yang terakhir di ayat 19 bagian B. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Nah, ternyata sangat indah kalau kita melihat seperti apa Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tahu bahwa keyakinan kita kepadanya bisa saja tergoyahkan karena keadaan, karena tekanan. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan mengatasi keketakutan para murid, yaitu Tuhan Yesus hadir. Ia datang, ia berdiri, ia menunjukkan tangannya, menunjukkan lambungnya, menyatakan bahwa ia hidup. Luar biasa. Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia adalah Allah yang hidup. Dan dia tahu di saat mana kita lagi khawatir, lagi cemas, lagi takut dan sebagainya. Tuhan Yesus hadir dan sesungguhnya ketakutan itu lenyap. Lalu yang kedua juga, ketika Tuhan Yesus hadir, sesungguhnya itu membuat para murid bersuka cita. Itu hal yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus hadir, sebenarnya iman kita itu teguh, kokoh. Dan itu adalah jaminan kita yang akan mengusir ketakutan, kekhawatiran. Karena Tuhan Yesus Kristus kita itu Allah yang hidup, Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup menenangkan badai, bukan? Dia sanggup mengadakan mujizat, bukan? Dia sanggup melakukan hal-hal yang bagi manusia itu suatu hal yang mustahil. Tapi bagi dia itu bukan hal yang sukar. Puji Tuhan. Lalu yang ketiga. Lewat kisah para murid di saat itu, kita akan melihat juga bahwa mereka mengalami kuasa untuk bertindak. Ketika Yesus hadir, mereka tidak lagi takut, mereka bersuka cita. Maka di saat itu pun kita lihat apa yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka melanjutkan kehidupan mereka dengan hidup mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Ayatnya yang ke-21 dan 22. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Roh Kudus diberikan kepada kita untuk kita dapat melakukan segala kehendaknya. Tuhan memberikan rohnya bagi kita untuk melakukan tugas-tugas yang telah ia siapkan bagi kita. Para murid di saat itu Tuhan tenangkan dengan firman-Nya, dengan perkataannya.
damai sejahtera bagi kamu. Luar biasa, perkataan Tuhan, firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Sanggup menenangkan, sanggup membangkitkan iman, dan sebagainya. Ketika ketidakpastian, ketika ketakutan itu hilang karena adanya kehadiran Yesus dalam kehidupan mereka, maka Tuhan memberikan mereka roh-Nya, mengingatkan kembali firman Tuhan untuk melakukan tugas yang Tuhan sudah persiapkan bagi mereka. Di saat itu dikatakan bahwa para murid itu diutus oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana ia diutus oleh Bapa, demikian Tuhan Yesus mengutus para murid. Untuk apa? Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 1 ayat 16, di sana dijelaskan bahwa memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Ya, berarti kita diberikan tugas untuk juga memberitakan tentang Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang sanggup mengatasi kekhawatiran kita, kebimbangan kita, yang sanggup mengusir segala hal yang sesungguhnya tidak harus bertakhta dalam hati, dalam pikiran kita. Itulah yang harus kita lakukan atau harus kita beritakan. Nah, Tuhan Yesus juga tahu bahwa memang kita nggak sanggup untuk melakukan segala perintah Tuhan. Tetapi ada firman Tuhan berkata, segala perintah Tuhan itu sesungguhnya itu tidak berat. Kalau kita memahami itu, kalau kita melakukannya itu karena kita mengasihi Tuhan, dan kalau memang juga ada roh Tuhan di dalam hati kita, segala perintah Tuhan itu tidak berat. Karena Tuhan yang memampukan kita. Firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Yohanes pasal 16 ayat 13a. Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Hal-hal yang ia mau untuk kita ketahui dan kita lakukan akan ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini tentang keyakinan di dalam Kristus, kita bisa melihat hal-hal yang terjadi melalui pengalaman para murid di saat itu. Dalam setiap keadaan keyakinan itu diuji. Bisa saja mereka lemah iman mereka karena dalam tekanan. Tetapi merupakan suatu kesimpulan bahwa Tuhan Yesus itu pun tahu dan ia sanggup mengatasi keraguan kita, kebimbangan, ketakutan kita. Karena dia adalah Allah yang hidup. Dia berikan segalanya bagi kita untuk kita kembali menjalani kehidupan ini beriman teguh kepadanya. Jangan ada hal yang mengkhawatirkan kita, menakutkan kita. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus ada. Dia hidup dan dia menyertai kita. Ingat firman Tuhan berkata, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia berkata, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Dia mengirimkan Roh Kudus untuk tinggal dalam hati kita. Firman Tuhan berkata, Roh Kudus, Roh kebenaran. Dunia tidak mengenal dia, tetapi kita anak-anak Tuhan mengenal dia. Karena dia Allah yang mau bertakhta di hati kita. Puji Tuhan. Seperti apa keyakinan kita di dalam Tuhan saat ini? Adik-adik sekolah minggu kelas besar, mungkin adanya kehilangan jaminan. Itu bisa saja terjadi dalam kehidupan. Entah kita kehilangan buku yang kita pelajari dengan jawaban penjelasan yang lengkap, tetapi ketika itu tidak ada, itu akan menggoncangkan iman kita, bukan? Tidak ada lagi pegangan untuk kita menjawab soal-soal. Atau kalau seandainya Tuhan mengizinkan sesuatu bisa hilang dari hidup kita, itu bisa saja mengakibatkan dampak karena tidak ada jaminan dalam kehidupan kita. Tetapi puji Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan bahwa keyakinan di dalam Kristus biarlah tetap teguh kita miliki.
Karena Dia Allah yang selalu mau menyatakan Dia hidup mengusir ketakutan kita dengan karya-karyanya yang heran. Yakinlah bahwa Dia ada bersama kita semua dimanapun kita berada saat ini. Apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita takutkan? Pandemi COVID-19 saat ini kah? Atau tentang masa depan? Mungkin karena keluarga kita juga berkekurangan, tidak ada penghasilan yang lebih karena kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Yakinlah Tuhan Yesus beserta kita. Teruslah dekat dengan Tuhan. Berdoa senantiasa, baca Alkitab, renungkan, pelajari. Iman akan timbul dalam hati kita. Mendengarkan suara Tuhan, hidup di dalam seluruh kebenaran Tuhan. Ada banyak tugas yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ada Roh Tuhan yang memampukan kita. Kita menjadi anak Tuhan yang semakin baik, semakin memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, lebih khusus sekolah minggu kelas besar yang saat ini menyaksikan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu tentang bagaimana para murid pun bisa mengalami ketakutan dengan keadaan, sehingga keyakinan mereka kepada Engkau tergoyahkan, mereka mengalami ketakutan, tetapi puji Tuhan, Engkau hadir, Engkau menyatakan bahwa Engkau hidup. Dan kami yakin, apapun situasi kami saat ini, kami khawatir dengan hal apapun, kami tahu Engkau kenal hati kami, Engkau tahu pikiran kami, dan Engkau hendak menyatakan pribadi-Mu. Berkaryalah dalam hidup kami lebih lagi Tuhan. Bertakhtalah dalam hati kami. Engkau adalah Tuhan, penyelamat kami, pemimpin hidup kami. Bersama dengan Engkau, kami dapat mengatasi setiap persoalan, badai kehidupan yang Kau izinkan kami alami dalam hidup ini. Tuhan, tambahkan iman kami, keyakinan kami dalam Engkau. Biarlah bersama dengan Engkau, karena kehadiran-Mu yang nyata dalam hidup kami, takkan tergoyahkan dengan keadaan apapun. Terima kasih ya Tuhan, luar biasa kebenaran firman-Mu memberkati kami semua di saat ini. Tuhan juga melindungi kami ya Tuhan, setiap ada di sekolah minggu kelas besar, di rumah mereka, Tuhan memberkati. Dengan kesehatan, kekuatan, iman yang teguh, berkati juga keluarga mereka, berkati juga studi mereka, masa depan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat situasi yang terjadi saat ini dengan virus corona yang ada, Tuhan memberkati para pemerintah pemimpin kami ya Tuhan, supaya mereka dapat dengan bijaksana, dengan hikmat Tuhan, mereka dapat menangani, mengatasi persoalan yang harus diselesaikan. Sehingga Tuhan, keadaan ini bisa berlalu, ada kebaikan yang akan terjadi bagi kami, umat-Mu. Karena kami tahu bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya dan mengasihi yang terpanggil di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami bersyukur dan kami mohonkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Dan kita semua yang percaya bersama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.